materi yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Kata kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin persona. Pada mulanya, kata persona ini menunjuk pada topeng yang biasa digunakan pemain sandiwara pada zaman Romawi dalam memainkan peran. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi-organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan dengan lingkungannya. Ada beberapa kesamaan menurut para ahli. Satu, dengan istilah kepribadian. Keunikan dari setiap individu ternyatakan pada teorisi kepribadian memandang kepribadian sebagai sesuatu yang unik atau khas pada setiap diri seseorang individu. Yang kedua, kepribadian dipandang sebagai organisasi yang menjadi penentu atau pengarah tingkah laku. Yang ketiga, kepribadian menurut teoritis, kepribadian mengapresentasikan proses keterlibatan subjek atau individual atas pengaruh internal dan eksternal, yang mencakup faktor genetik atau biologis, pengalaman sosial, dan perubahan lingkungan. B. Proses pembentukan kepribadian. Gordon W. Allport yang sudah merintis konsep tentang kepribadian sejak 1937 dalam Allport 1961. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik atau khusus dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Menurut Allport, salah satu aspek yang menetap itu adalah sifat trait seperti pemarah, cepat tanggap, atau pemberani, termasuk juga aspek kecerdasan. Sebaliknya, ada aspek-aspek yang sifatnya sementara dan bisa diubah atau dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan, seperti sikap kerja, ketekunan, disiplin, dan sebagainya. Salah satu teori sifat trait yang sekarang populer di kalangan peneliti psikologi adalah teori 5 dimensi model kepribadian atau sering disebut teori 5 besar. C. Ekspresi dan jenis kepribadian. 1. Ekspresi kepribadian dapat diekspresikan ke dalam beberapa karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik tersebut, kita dapat mengerti pola kepribadian orang yang bersangkutan. Karakteristik untuk mengenali kepribadian adalah penampilan fisik, temperamen, kecerdasan dan kemampuan, arah minat dan pandangan mengenai nilai-nilai, sikap sosial, kecenderungan-kecenderungan dalam motivasi, cara-cara pembawaan diri, dan kecenderungan patologis. 2. Jenis kepribadian. Sekalipun kepribadian itu unik, yaitu berbeda-beda pada tiap-tiap orang, tetapi ada pakar psikologi yang tetap berusaha menggolong-golongkan kepribadian dalam beberapa jenis. Penggolongan menurut Ernest Kretschmer didasari pada ciri-ciri fisik dan berorientasi pada penyakit-penyakit kejiwaan. Ada 3 macam tipe, yaitu D. Pengertian abnormal. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Singgi Dirga Gunarso mendefinisikan psikologi abnormal atau psikopatologi sebagai lapangan psikologi yang berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan. Berkenaan dengan definisi psikologi abnormal, pada ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan abnormal psychology is an academic and applied subfield of psychology involving the scientific study of abnormal appearance and behavior, as in neurosis, psychosis, and mental retardation, or with certain incompletely understood status as dream and hypnosis. In order to understand and check abnormal patterns of functioning. Definisi psikologi abnormal juga dapat dijumpai di Merriam-Webster online. Pada kamus online tersebut dinyatakan
abnormal psychology, a branch of psychology concerned with mental and emotional disorders, as neurosis, psychosis, and mental retardation, and with certain incompletely understood normal phenomena, as dream and hypnosis. Dari 4 definisi yang dinyatakan dengan kalimat yang berbeda tersebut, dapat didefinisikan pokok-pokok pengertian psikologi abnormal sebagai berikut. 1. Psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi atau psikologi khusus. Kedua, yang dibahas dalam psikologi abnormal adalah segala bentuk gangguan atau kelainan jiwa baik yang menyangkut isi, mengapa, apa saja yang mengalami kelainan, maupun proses mengenai faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. 1. Neurosis. Istilah neurosis diciptakan oleh seorang pakar dari Inggris, William Cullen, 1769. Semula ia mengira bahwa neurosis adalah gangguan dalam sistem saraf. Jadi mula-mula gangguan saraf dipandang sebagai sumber tingkah laku neurotik. Gejala ini timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Pada dasarnya, gangguan neurotik meliputi beberapa macam pola. A. Gangguan kecemasan, B. Gangguan fobia, C. Gangguan kompulsif obsesif. Mah! 2. Gangguan psikosis. Hal ini merupakan suatu gejala terjadinya denial of major aspect of reality dengan gejala dan pola berikut. 1. Reaksi skizofrenik yang menyangkut proses emosional dan intelektual. 2. Reaksi paranoid. Seseorang selalu dibayangi oleh hal-hal yang seolah-olah mengancam dirinya. Oleh karena itu, ia akan menyerang terlebih dahulu. 3. Reaksi afektif dan involusional. Seseorang merasakan adanya depresi yang sangat kuat. Di antara perbuatan kriminal ada yang dilakukan oleh penderita psikotik, yaitu mereka yang kepribadiannya terganggu, sehingga menjadi tidak realistis. Keadaan terganggu semacam ini dalam psikologis disebut psikosis. 3. Bunuh diri. Pada umumnya, kasus bunuh diri dilakukan karena stres yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. 1. Depresi. Ada indikasi bahwa sebagian besar orang yang berhasil melakukan bunuh diri di tengah dilanda depresi pada saat tindakan tersebut dilakukan. 2. Krisis dalam hubungan interpersonal. Konflik dan pemutusan hubungan, seperti konflik dalam perkawinan, perpisahan, perceraian, kehilangan orang-orang terkasih akibat kematian dapat menimbulkan stres berat yang mendorong dilakukannya tindakan bunuh diri. 3. Kegagalan dan evaluasi diri. Perasaan bahwa dirinya telah gagal dalam suatu urusan penting, biasanya yang menyangkut pekerjaan, dapat menimbulkan evaluasi diri atau kehilangan harga diri yang mendorong tindakan bunuh diri. 4. Konflik batin. Stres bersumber dari konflik batin atau pertentangan di dalam pikiran orang yang bersangkutan. 5. Kehilangan makna dan harapan hidup. Karena kehilangan makna dan harapan hidup, orang merasa hidupnya sia-sia. Akibatnya, ia memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Perasaan seperti ini biasanya dialami oleh orang yang memiliki penyakit kronik. Durkheim berkesimpulan, ada faktor lain yang berperan dalam fenomena bunuh diri, yaitu faktor sosial. Kemudian ia merumuskan dan menguraikan 3 tipe bunuh diri, yaitu 1. Bunuh diri egoitis, bunuh diri altruitis, dan bunuh diri anomis. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.